berdoa ya. Nanti yang dipimpin Kak Fani. Ayo adik-adik kita tutup matanya, lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Fani yang pimpin. Mari kita berdoa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh di tempat ini Tuhan. Sementara kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa dan Yesus, haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan sebelum kita mulai, kita akan yel-yel dulu ya adik-adik. Siapa di sini yang sudah hafal yel-yel Top Kids? Saya. Nanti Kakak Fani yang akan pandu kita yel-yel Top Kids. Oke, semuanya semangat ya. Kita mau yel Top Kids. Top Kids. Wow, keren! T-O-P Kids, tough, obedient, prayer, Top Kids. Oke, baik. Adik-adik kita akan memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan Yesus pokok. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih
menyanyikan lagu penyembahan kita, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali Kak Brenda bisa jumpa dengan adik-adik. Tentu adik-adik ada di rumah ya. Kakak harapkan adik-adik semua sehat-sehat, tetap sukacita, walaupun kita masih bertemu secara online pada hari ini. Nah adik-adik, hari ini kita kan sudah masuk di bulan apa ya? Iya, bulan Agustus, betul sekali. Sebentar lagi kita mau merayakan hari besar buat negara kita. Adik-adik tahu nggak apa itu? Tahu? Ya, benar, kita mau merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita ingat ya adik-adik ya, dulu negara kita dijajah oleh penjajah dari luar, sehingga kita banyak orang yang berjuang supaya negara kita bisa bebas. Dan akhirnya ada banyak orang yang berkorban adik-adik ya. Ada para pahlawan yang berjuang, berperang, sehingga negara kita bisa bebas dari penjajah. Kita bersyukur untuk hal itu. Nah, hari ini kakak juga mau sampaikan sesuatu tentang seseorang yang juga berkorban, supaya orang yang dikasihnya itu diselamatkan. Sama seperti para pahlawan yang berkorban untuk menyelamatkan negara Indonesia. Kakak mau sampaikan dan adik-adik dengar baik-baik ya. Fokus dengan apa yang kakak ceritakan hari ini. Semuanya sukacita dan semangat ya. Nah, ada seorang anak adik-adik, seorang anak masih SD. Dia bernama Benny. Nah, ini dia yang
yang mana ya Benny ya? Ini adik-adik, ini si Benny, dia masih kecil. Tapi adik-adik tahu nggak? Benny ini nakal sekali. Wah, dia berbuat hal yang nggak benar. Dia berteman dengan orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa. Dan mereka orang-orang yang nakal. Mereka berbuat banyak kejahatan ya. Si Benny senang berteman dengan mereka. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Lihat, Benny bergaul dan dia diajari hal yang tidak benar. Dia mulai merokok, dia mulai berbuat kasar, dia suka berkelahi, bahkan sampai mencuri. Aduh adik-adik, kasihan sekali si Benny ya, padahal masih kecil. Nah adik-adik, Benny adalah seorang anak yang tidak lagi mempunyai ayah. Dia tinggal bersama mamanya. Mamanya sangat menyayangi Benny. Dan mamanya setiap hari berdoa buat Benny adik-adik supaya Benny bertobat sungguh-sungguh. Setiap hari Benny pulang dalam keadaan mabuk, dia minum-minum. Tapi mamanya tetap menyayangi Benny. Mamanya selalu berdoa buat Benny. Suatu hari adik-adik, Benny diajak temannya untuk bermain judi. Aduh adik-adik, judi itu perbuatan yang gak baik. Itu adalah hal yang berdosa. Lihat, dia bermain judi, padahal dia masih kecil ya. Main judi dengan menggunakan uang. Pertama dia punya uang, dia bayar. Terus, apa yang terjadi? Dia kalah adik-adik. Dia main lagi, dia kalah lagi. Terus kalah sampai dia kehabisan uang. Nah, apa yang dilakukan oleh Benny? Dia pinjam uang ke temannya. Ketika dia pinjam uang, semakin lama semakin banyak. Akhirnya adik-adik, hutangnya menjadi banyak karena dia tidak punya uang lagi. Wah, lalu teman-temannya bilang, Benny, bayar hutangmu. Sekarang juga, kamu harus bayar apa yang sudah kamu pinjam. Wah, Benny bingung. Aduh, gimana ya? Aku mesti pinjam uang kemana? Aku gak punya uang. Aku ingat, Mama punya kalung yang bagus di rumah. Aku akan minta sama Mama. Nah, adik-adik, dia ingat, dia pulang ke rumahnya, dia mau apa? Dia mau minta kalung yang menjadi warisan oleh papanya. Dia pulang, lihat, mamanya tadinya tidak mau kasih adik-adik, tapi Benny marah-marah, dia kasar dan dia memaksa mamanya. Akhirnya dibawa deh kalung mamanya, dia bawa dan mamanya hanya bisa bersedih, mamanya hanya bisa berdoa buat Benny. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Benny? Dia pergi menemui teman-temannya. Dan dia pun menyerahkan kalung mamanya itu untuk mengganti hutang-hutangnya. Apa udah selesai masalahnya? Belum adik-adik. Ternyata teman-temannya gak puas. Wah, kalau cuma kalung ini gak cukup, kamu harus kasih uang lagi kepada kami. Wah adik-adik, teman-temannya langsung mengeroyok Benny. Lihat, dia dipukul adik-adik. Jadi mereka jahat, bukan teman yang baik ya. Mereka memukul Benny. Benny jadi kesal adik-adik. Dia marah dan dia berontak. Lalu dia balas adik-adik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mengambil pisau yang ada di temannya. Dan kemudian dia tusuk temannya. Aduh sakit. Lihat adik-adik. Benny menusuk temannya. Temannya pun akhirnya terjatuh. Temannya mengeluarkan darah yang banyak sekali dan temannya pun mati adik-adik. Akhirnya datanglah polisi ke tempat kejadian. Apa yang terjadi? Benny pun ditangkap adik-adik oleh polisi. Dia berusaha untuk membela dirinya, tapi polisi tidak percaya. Dia tetap ditangkap dan akhirnya Benny dimasukkan ke dalam penjara. Wow, adik-adik,
Dia merasa takut, dia merasa sedih karena dia harus dipenjara akibat perbuatannya yang sudah membunuh orang. Nah, adik-adik, di daerah itu ada satu peraturan. Ketika orang membunuh, dia akan mendapatkan hukuman mati. Wow, jadi bukan cuma di penjara, ternyata harus dihukum mati. Dia pun harus menunggu sampai ada pengadilannya. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Benny pun siap untuk dihukum mati di hari yang telah ditentukan. Nah, adik-adik, apa yang akan dilakukan? Ternyata dia akan dihukum gantung, adik-adik. Ya, dia sudah siap. Nah, di daerah itu adik-adik, ketika seorang yang mau dihukum mati, ada sebuah lonceng di menara. Kalian lihat, ada sebuah lonceng di menara yang tinggi. Lonceng itu harus dibunyikan sebanyak 3 kali untuk memberitahukan kepada masyarakat, kepada orang-orang di situ bahwa mereka harus tahu jikalau ada perbuatan jahat maka akan mendapatkan hukuman. Dan hukuman jika membunuh orang adalah hukuman mati. Nah, adik-adik, lonceng itu harus dibunyikan 3 kali. Berapa kali? Ya, 3 kali. Setelah itu, orang yang melakukan kejahatan akan digantung hingga dia meninggal. Nah, adik-adik, para petugas sudah siap. Mereka sudah berada di menara, di bawah. Mereka siap tarik. Ketika mereka mau tarik lonceng itu, loh, kok nggak bunyi ya? Itu loncengnya berat sekali. Mereka coba tarik. Apa yang terjadi adik-adik? Wow, ya, ternyata di dalam lonceng itu ada seseorang yang bergelantungan. Wow, siapa dia? Ya, ternyata mamanya Benny, adik-adik. Rupanya diam-diam mamanya Benny naik ke atas menara dan dia berusaha menahan bandu lonceng itu supaya tidak berbunyi karena dia mau menyelamatkan anak yang dia sayangi, yaitu Benny. Adik-adik, lihat, mamanya Benny terus bergelantungan dan ketika diayun, badannya terikut dan terbentur ke dinding lonceng. Saking beratnya menindih badannya terbentur, dia berdarah, menjadi hancur adik-adik. Akhirnya mamanya Benny lemas dan dia nggak sanggup lagi. Apa yang terjadi ini? Dia terjatuh dari menara dan mamanya Benny pun akhirnya mati. Ketika dilihat oleh Benny, ada seseorang yang jatuh dari menara dan lonceng itu tidak berbunyi, hukuman itu pun kemudian dibatalkan. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Benny langsung melihat siapa yang jatuh itu dan dia kaget. Itu mamanya. Mama, 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 kenapa kamu mati seperti ini? Adik-adik, dia menangis. Mama, ampuni aku, mama, ampuni aku. Mama sudah mati buat aku. Adik-adik, Benny terus menangis. Dan dia menyesali segala apa yang telah dia lakukan. Mamanya begitu menyayangi sehingga mamanya pun rela mati buat Benny. Akhirnya adik-adik, saat itu Benny teringat dengan Tuhan Yesus. Dia ingat dengan cerita mamanya selama ini tentang Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib untuk menebus dosanya. Dan saat itu dia ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus seperti pengorbanan mamanya saat itu. Dan adik-adik, akhirnya Benny pun bertobat. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari segala dosa-dosanya, dan dia akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Benny tidak hanya sampai di situ adik-adik. Dengan bertobat
dia akhirnya memutuskan menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi seorang pendeta. Wow, adik-adik, kita lihat ya, pengorbanan Tuhan Yesus sama seperti yang dilakukan oleh mamanya Beni, berkorban untuk anaknya, dan Tuhan Yesus juga mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita semua, untuk dosa kakak, untuk dosa adik-adik. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan lonceng kematian itu. Lonceng itu tidak berbunyi. Kita tidak lagi mati oleh dosa kita, tapi Tuhan Yesus yang mati buat dosa kita. Cukup satu kali Tuhan Yesus mati buat dosa kakak dan dosa adik-adik, dan kita diselamatkan sehingga menerima hidup yang kekal. Wow, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ingat dalam satu ayat yang Tuhan sampaikan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, adik-adik, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Dia rela mati, hanya satu kali Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dan pada hari ketiga kita tahu Tuhan Yesus bangkit, dan kita pun menerima hidup yang kekal selamanya. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Kita tidak lagi berada dalam kematian, tapi kita tetap hidup. Nah, adik-adik, kalau Beni tadi sudah diselamatkan Tuhan, dan dia melakukan hal yang baik, dia melakukan hal yang benar, dia akhirnya memutuskan jadi seorang hamba Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kita bersyukur ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, adik-adik kan masih sekolah, ada yang SD, mungkin ada yang sudah SMP. Nah, sebagai pelajar, ayo belajar yang rajin, yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Adik-adik bisa mencapai cita-cita. Mungkin ada yang seperti Beni ya, menjadi seorang hamba Tuhan, jadi pendeta, atau jadi pilot. Nah, atau jadi apa lagi ya? Jadi dokter. Nah, boleh adik-adik, banyak sekali cita-citanya ya. Bisa juga menjadi guru, atau menjadi tentara, membela negara. Wow, pokoknya adik-adik bisa melakukan banyak hal yang baik dan benar. Nah, adik-adik, untuk mencapai itu, tentu kita harus melewati prosesnya. Adik-adik belajar, setia untuk beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, baca Alkitab, adik-adik saat teduh setiap hari, supaya Tuhan akan memberikan hikmat, kepandaian, kekuatan buat adik-adik. Nah, adik-adik, puji Tuhan, dalam kesempatan ini Kakak rindu adik-adik melakukan sesuatu. Kan kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari penjajah. Apa yang bisa kita lakukan buat negara kita? Dari hal-hal yang kecil dulu ya, dari hal-hal yang sederhana. Nah, coba Kakak rindu selama 1 minggu ini adik-adik lakukan sesuatu yang baik ya. Karena kita kan sudah ditebus dari dosa. Berarti kita sudah menjadi anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan melakukan hal yang benar. Misalnya di rumah, coba bantu mama atau papa membantu pekerjaan di rumah. Misalnya membereskan tempat tidur, atau mencuci piring sehabis makan. Kemudian bisa juga menemani adik belajar. Nah, atau adik-adik punya sesuatu makanan yang berlebih, adik-adik bisa bagi ke temannya, ke tetangganya. Mungkin mereka tidak punya makanan. Nah, pokoknya apapun yang adik-adik bisa lakukan, hal yang benar, hal yang baik, yang bisa menjadi berkat buat yang lain, buat teman-teman, buat keluarga. Nanti adik-adik ceritakan ya, adik-adik bisa rekam, atau bisa juga adik-adik foto. Lalu nanti adik-adik kirimkan ya ke kakak melalui grup. Nanti adik-adik cerita, atau bisa juga adik-adik saksikan apa yang kalian lakukan selama 1 minggu ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, dan akan
diputar, akan diperlihatkan supaya menjadi contoh, menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini. Ingat ya bahwa Kristus sudah mati satu kali buat segala dosa kita. Adik-adik bisa baca dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Itu menjadi ayat yang menguatkan kita supaya kita sungguh-sungguh percaya dan yakin serta benar-benar hidup di dalam kebenaran. Yuk, kakak rindu loh berdoa buat adik-adik. Kakak mau adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami dan masuklah dalam hati kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pimpin hidup kami supaya kami dapat melakukan hal yang benar, yang baik, sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang menjadi teladan buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, sukacita semua. Jangan lupa ya, saat teduh baca Alkitab dan belajar sungguh-sungguh supaya segala apa yang adik-adik cita-citakan akan tercapai. Kita akan ketemu lagi nanti di cerita yang lebih seru lagi, yang lebih hebat lagi, semuanya dalam keadaan sehat juga. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita ibadah online lagi ya. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker, cuci tangan secara teratur, dan like, komen, dan subscribe channel ini. Di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.